iya iya, ih saya tuh nggak bisa deh, nggak bisa tidur katanya gitu. Nah, kebesokannya itu kan kebetulan kita check out juga ya. Pas check out, ini apa namanya, bilang ke si resepsionis, bilangnya gini, "Mas, itu kamar triple satu, tolong dicek ya Mas, masa saya digangguin?" Itu udah nggak bisa dicerna sama Itu, logika. eee, geraknya itu lambat apa cuma cepet gitu? Cepet kayak tadi aja, kayak gini nih. Biasanya kan kalau kena AC paling gerak gini ya, Heeh, gerak tuh iya. goyang-goyang gitu. Ini enggak. Jadi gini, dari semua sosok ya, yang paling bikin parno itu cewek pakai baju merah. Di sini lagi. Di sini? Ya, halo kembali lagi bersama Bang Paul. 1 tahun Bang Paul nggak bikin konten nih, dan alhamdulillah di tahun 2023 kita kembali mencoba sesuatu yang baru di channel yang baru. Jadi Bang Paul bikin playlist namanya Bincang Gaib, di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia mistis dan dunia gaib. Nah, buat teman-teman yang dulu pernah subscribe channel Bang Paul dan yang baru nonton Bang Paul, silahkan subscribe kembali. Mudah-mudahan channel baru ini lebih besar dan lebih sukses dari yang sebelumnya. Oke, di spesial episode pertama kali ini, Bang Paul lagi berada di studionya Kak Miku. Nah, langsung aja kita sapa yang punya rumah. Selamat malam Kak Miku. Malam. Sebelumnya terima kasih banyak nih udah ngizinin Bang Paul main, bercerita, dan mau mengisi playlist spesial episode pertama Ya, berarti nih Kak Miku. pasti dong, Terima pasti. kasih banyak nih. Jadi Kak Miku ini, buat yang belum tahu, Kak Miku Mhm, ini seorang YouTuber, mhm. konten kreator, di mana konten kreatornya ini cerita tentang kejadian-kejadian mistis ya Kak. Betul, Nah, saya mau tanya nih Kak, emang boleh. nggak takut? Nggak takut untuk konten horor? Nggak takut denger cerita-cerita horor gitu, konten horor, emang nggak takut? Sebenarnya sih kalau misalnya dengar cerita gitu ya, itu Mhm. takut sih jujur. Nah, tapi karena takut tuh jadinya kayak nagih, kayak kita nih naik Oh, wahana yang menguji adrenalin gitu. heeh. Tapi penasaran, pengen denger lagi, kayak gitu. Nah, ide bikin konten horor awalnya gimana? Kalau untuk ide, awalnya itu kan memang punya pengalaman horor nih beberapa. Mhm. Terus dituangkanlah ke wadah yang memang dia menampung cerita-cerita horor. Dari wadah itu cerita diterima, eee, terposting gitu ya. Nah, mulai banyak diundang dari Mhm. channel lain ke beberapa channel yang lainnya Oh, juga, iya, berarti pernah ke channel-channel lain nih? pernah. Nah, Nah, karena sering diundang, terus ngelihat YouTuber-YouTuber ini kok kayaknya seru ya bikin mhm, konten. mhm. Akhirnya mulai deh, apa kita coba juga ya. Ya udah akhirnya bikin channel juga gitu. Oke. Nah, udah pernah ke channel apa aja nih? Bisa disebutin nggak Ah, nih? pokoknya pertama itu Do You See What I See. Mhm, Itu dia awalnya Spotify, terus sekarang Do You See What I See sudah merambah ke YouTube. oke. Terus Lentera Malam, dari Lentera Malam, Sumar Adi Wijaya. Sumar Adi Wijaya terus ke Besok Pagi. Dari Besok Pagi, adalah channel-channel lain tuh ya teman-teman kita juga kebanyakan daerah Jakarta dan Bekasi, ada Mhm. Dimensi Mistik, terus Diari Neng Sherly, ada di Banyak juga ya aku pengalamannya. aku Wah, lupa, luar biasa ya berarti ini pokoknya itulah. pengalaman horornya, Iya, luar biasa nih. Nah, itulah. untuk berarti kita nih mau cerita apa nih? Ini mau sharing tentang pengalaman horor ketika di hotel daerah Semarang sih. Ya, Semarang. Mhm. Ada kejadian apa di situ? Kira-kira tuh ada kejadian mistis ya yang memang ada benda gerak sendiri dan Oke, kita semua menyaksikan gitu. tahan dulu. Boleh. Oke, deskripsinya udah menarik nih. Paul udah nggak sabar dengar ceritanya. Nah, sebelum dengar ceritanya, buat teman-teman yang punya pengalaman seputar dunia gaib, daripada cerita ke teman kalian lalu dibilang halu, mending langsung aja WhatsApp ke nomor 085779542888. Bang, saya mau cerita, nanti Bang Paul sendiri yang akan langsung balas. Nah, langsung aja gimana nih ceritanya, Kak? Oke. Jadi ini adalah kejadian mistis ya, tepatnya waktu itu lagi ada trip atau lagi ada acara di daerah Kendal, Jawa Tengah. Jadi memang Kendal itu tempat pabrik,
tempat gua kerja gitu ya. Gua kan dulu tahun 2021 tuh kerja daerah BSD, tapi pabriknya di Kendal. Nah, karena Kendal ini nggak ada hotel, terus kebetulan lagi ada acara, jadi diutuslah nih beberapa rekan kantor yang memang harus jadi panitia acara. Tapi nginepnya di Semarang, karena kan Kendal nggak ada hotel ya. Oke. Dicariin lah kita di hotel di Semarang. Tapi nama hotelnya nggak bisa disebutin ya. Takutnya nanti gimana-gimana Jadi gitu. rahasia ya. Nah, kebetulan nih di hotel ini tuh selalu jadi pilihan ini deh, tim Favorit gitu HRD. ya. Ya, awalnya pernah nginep di situ juga, tapi dia baru sampai lantai 5. Tapi di tahun 2021 itu dia sudah sampai lantai 11 nih. Jadi kita ditempatin di kamar, kebetulan nomor kamarnya juga unik di triple 1. Lantai 11 nomor kamarnya triple 1. Dari awal sih nggak ada gimana ya, awal di lobi sampai masuk kamar tuh nggak ada kejadian aneh-aneh, Paul. Tapi ketika udah buka pintu, ada nih pas buka pintu, sketsanya tuh buka pintu, masuk hotel, sebelah kiri itu udah kamar mandi, seberangnya tuh ada kaca gede gitu kan, kaca tinggi, yang kalau kita ngaca tuh seluruh badan kelihatan lah. Nah, lurus lagi, sebelah kirinya tuh udah langsung kasur, twin. Nah, sebelah kanannya itu coffee table di seberang kasur. Terus di pojokan tuh ada toilet. Toilet itu ada kayak kaca sama meja rias. Oke, Ya, kegambar ya. kegambar ya. Baru tuh gorden gitu ya. Nah, ini dari awal masuk tuh sebenarnya udah ada sosok di situ, tapi bentuknya itu hologram, bayangan hitam. Jadi kayak nembus gitu. Iya, tembus pandang, tapi dia tapi dia dirinya tuh di pojokan di toilet itu yang meja rias. Toilet meja rias yang ada cermin. Di situ gue langsung milih tuh. Kebetulan waktu itu sekamar sama manajer gue. Namanya Bu Ini. Nah, Bu, saya mau kamar yang mepet ke kamar mandi aja. Nggak mau di pojok tuh, karena udah ngeliat nih. Oh, oke Neng. Dia manggil gue Neng kan. Oke Neng, kata dia. Tapi untungnya sih dia awal tuh nggak curiga lah. Nggak. Nah, sudah malam pertama itu kita nggak ada ngalamin apa-apa lah. Malam pertama udah tidur di situ, terus teman-teman yang lain nih kamarnya ada di 112 dan 113. Jadi satu lantai tapi bederetan gitu ya. Malam pertama nggak ada kejadian apa-apa. Nah, malam kedua nih kan udah yang mulai beres-beresin goodie bag untuk acara gitu ya. Beresin goodie bag, terus kita bener-bener yang bikin persiapannya tuh banyak lah. Nah, udah malam-malam teman-teman pada ke kamar. Di sini nih mulai benda tuh gerak sendiri. Jadi kita lagi ngumpul. Jadi teman-teman gue tuh lagi pada ke kamar gue nih. Ke kamar triple 1 ini lagi have fun sih, ketawa-ketawa sambil benahin goodie bag gitu ya. Nggak lama di coffee table itu kan ada ini ya, ada sendok kecil untuk ngaduk. Itu dia geser si Jalan sendok jalan sendiri, sendoknya ngegeser. Ini misalnya meja, sendoknya di tengah, terus dia ngegeser ke samping, srek, terus jatuh. Itu di situ ada 5 orang termasuk gue dan Bu ini. 5 orang pada ngeliat ke arah coffee table semua. Itu sebenarnya kita semua panik sih, kaget. Setelah nge-freeze beberapa detik ngelihat kejadian sendok jatuh ini, kita semua langsung ketawa. Padahal sebenarnya kepikiran juga. Iya. Cuma karena momennya lagi happy nih, sendok jatuh sendiri, kayak gitu. Jadi bahan bercandaan gitu jadi ya. Bahan bercandaan. Terus dari bahan bercandaan itu kita udah mulai ngadi-ngadinya itu. Lu kali tuh gerak-gerak, apaan orang gue jauh dari coffee table, gitu-gitulah pada saling salah-salahan. Terus ada temen juga yang tidur kakinya memang agak keluar dari kasur, karena kan coffee table itu seberang kasur ya. Iya. Kaki lu kali tuh kena, nggak nyampe cuy ke coffee table, gitu-gitulah pokoknya. Terus udah gitu kita ketawa lagi, hahaha. Tapi sebenarnya dalam hati masing-masing itu kita kepikiran.
something gitu ya, Iya, kenapa kok bisa jatuh sendiri kok ini gitu? gerak sendiri. Sedangkan kita semua tahu itu sendok posisinya di tengah meja, nggak yang di pinggir meja. Kalau di Mmm, pinggir meja oke lah jatuh karena nggak seimbang ya. mmm, Nah, udah akhirnya jam 1 mereka semua nih, eee, ke kamar masing-masing, sudah selesai gitu ya untuk ngurus-ngurus. Nah, jam 1 ini karena kan di toilet itu ditaruh belanjaan sama bos gue tuh ya, manajer gue taruh-taruh belanjaan, sudah mulai nih ada gangguan-gangguan lain. Jadi gangguan yang dilihat itu adalah pertama, karena gimana ya namanya ibu-ibu kan kalau misalnya belanja masih di plastik, srok aja gitu iya ditaruh saya ya, taruh ya. ditaruh. Itu bunyi nih malam-malam jam setengah duaan. Jadi misalnya ini belanjaan udah posisi tegak, terus dia jatuh ke samping. Karena dia masih di dalam plastik jadi bunyi pergerakannya. Srek, srek gitu. Oh, iya, Nggak yang jatuhnya tuh nggak yang langsung nggak gitu. yang langsung bruk gitu, tapi Nggak, pelan-pelan gitu. pelan-pelan banget Oke, itu. Terus gue juga belum tidur kan karena masih kepikiran kejadian mmm, sendok tadi. Bos gue nih udah yang ngodein lah, "Neng, Neng, iya Bu, ada cicak apa ya?" Kata dia gitu. "Nggak tahu Bu." Dicek nih sama dia akhirnya belanjaan itu, nggak ada apa-apa. Nggak ada binatang, oh, cicak, kecoa, apapun gitu tuh nggak ada. Nah udah nih, nggak lama ada lagi, ada teko listrik kan, yang mhm, untuk panasin air. Itu kan kalau misalnya di hotel itu, teko listriknya ada cetekannya ya, iya, di yang bawah itu, heeh, ya yang cetekan di bawah bukan cetekan yang di si gagangnya mhm, itu. Itu dimainin, jadi tak tak tak, kayak gitu terus tuh. Itu sekitar jam 2-an. Ngodain lagi nih, "Neng, Neng, teko listrik bunyi lagi," kata dia gitu. Gue tuh udah tutup selimut sebenarnya, tapi ketika bos gue tuh manggil-manggil, gue juga tetap nyaut, "Bu, udah Bu tidur aja. oh, Bu, udah Bu tidur aja." oke, "Duh saya nggak bisa nih, saya takut," kata dia gitu. "Sama Bu, sama gue juga takut." mhm, Makanya gue tutupan selimut tuh full, sampai kepala, karena aduh udahlah ngeri banget gitu ya. suasana yang dirasakan saat itu? Suasananya sih mencekam, Oh, emang berarti emang, emang mencekam. eee, Jadi nggak berani tuh, cuma biasanya kan kalau tidur di hotel tuh selimutan sampai sini mhm, ya, sampai bahu. Tapi ini karena emang udah ada kejadian sendok itu, akhirnya selimutan sampai pala, oke, nggak mau oke, lihat apa-apa. Tapi ini bos gue juga dia, uring-uringan lah. Itu bunyi cetekan teko tuh sampai jam 4 pagi, itu kita nggak tidur, berarti semalaman gangguannya ya? semalaman. Nah, Oke, nggak lama baru bisa tidur itu setengah 5 sampai jam 6. Nah, pagi-pagi nih, ceritakan mungkin karena pagi udah terang, terus vibe-nya udah beda ya. mhm, Bos gue nih nanya, "Neng, ada bayangan hitam nggak sih?" Kata dia gitu. oh bosnya juga lihat berarti? Ternyata lihat dia juga. Oke, oke, "Iya Bu," gitu. "Jujur aja nggak apa-apa," kata dia. "Iya Bu, makanya saya semalam selimutan sampai pala, nggak mau inilah gitu, mhm, nggak mau yang apa namanya, nggak mau buka sedikit pun mhm, karena ngeri." "Iya iya, ih saya tuh nggak bisa deh, nggak bisa tidur," kata dia gitu. Nah, kebesokannya itu kan kebetulan kita check out juga ya. Pas check out, ini apa namanya, bilang ke si resepsionis, bilangnya gini, "Mas, itu kamar triple satu, tolong dicek ya Mas. Masa saya digangguin ini," gitu. oh cerita ke resepsionis tentang kejadian itu? Ya cerita, karena saya nih sering, kalau ada acara di Semarang atau di Kendal, saya sering ke hotel ini. Sebelumnya tuh aman-aman aja, tapi ketika udah ada lantai baru itu kenapa malah kayak gini gitu. Saya nggak mau, apain kek lah terserah bersihin atau Mhm, apa gitu. Kalau misalnya kayak gini terus, saya mau blacklist dari list saya, dia bilang oke, kayak gitu. Karena kan itu kan udah joinan ya, kayak ada harga corporate gitulah. mhm, Resepsionisnya dia ini aja gitu kayak, "Oh iya Bu, iya Bu," gitu. Kayak nggak ada bantahan apapun gitu, oke, nggak ada bantahan apapun. Nah udah dari situ, karena kan si ibu ini sebenarnya check out-nya duluan ya, jadi dia turun ke lobi duluan. Nah terakhir nih gue masih di situ sekitar habis breakfast sekitar jam 10-an lah, masih sorry bukan jam 10-an, jam 12-an. Si ibu ini turun setengah 12 siang, terus jam 12-an baru tuh
gue masih di kamar, masih yang packing, masih yang ngeliat-ngeliat mana nih takut ada yang ketinggalan atau apa. Nah, dia model lemarinya itu kan lemari gantung yang nggak ada tutupnya. Itu dia mepet sama kamar mandi kan, sama pintu kamar mandi. Di situ kan ada 2 baju yang emang entah baju tidur atau baju mandi ya. Pokoknya ngegantung tuh baju batik 2. Nah, di sini juga gue ngeliat lagi nih, si baju ini gerak sendiri. Oh. Jadi geraknya itu gimana ya? Kan baju ngegantung gini dong. Bisa gini, ini bagian lengannya misal ya. Bagian lengan. Nah, si bagian lengannya ini geraknya gini nih. Oh. Gitu. Itu udah nggak bisa dicerna sama Itu logika. geraknya itu lambat apa cuma cepat gitu? Cepet kayak tadi aja, kayak gini nih. Biasanya kan kalau kena AC paling gerak gini ya. Gerak tuh goyang-goyang gitu. Ini enggak. Jadi gini. Oh. Gitu. Ya. Bener-bener itu depan mata sekali tuh, lagi mau geser koper terus ngeliat, ih itu luar biasa sih. Berarti gue juga kan sering ya nonton yang mistis-mistis gitu. Ada beberapa yang bilang kalau misalnya hantunya sampai bisa gerakin barang, itu berarti energinya kuat. Nah dari situ karena depan mata sendiri gerak begitu, udah langsung merinding ke ubun-ubun. Terus terakhir gue cuma ngomong sendiri aja, gue pulang, makasih lo interaksinya gitu, terus langsung cabut. Gitu. Termasuk berani juga ya. Karena gimana ya, aduh kalau kayak gitu-gitu sih sebenarnya kalau ngelihat sekilasan sering, tapi kalau untuk benda yang gerak sendiri tuh jarang banget dapetin kayak gitu. Terakhir pernah ada ngelihat benda gerak juga itu di rumah sakit. Ini cerita sekilas, jadi waktu itu kakak kandung lagi dirawat di rumah sakit kena DBD. Nah gue nungguin semalaman di situ. Kan kalau misalnya kita di rumah sakit tuh ada bawa-bawaan ya di plastik di bawah. Nah itu ada plastik kosong, taruh di bawah bed pasien. Kalau AC itu nggak nyampe ke sampai bawah bed pasien tuh nggak nyampe, dan nggak ada angin apa-apa juga. Itu jalan sendiri tuh plastik, srek 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 gitu. Itu dan lagi pas mau di videoin itu dia malah berhenti. Mungkin tahu kali ya, wah mau diabadikan nih gitu. Itu berhenti. Nah, itu jarang tuh yang benda-benda gitu tuh gue jarang. Nah sesudahnya dari hotel itu udahlah jadi punya bahan cerita sama teman-teman kantor. Terus ternyata benar mau di blacklist juga tuh sama Bu ini itu, dia manajer HRD. Jadi kalau ketika nanti ada teman-teman yang lagi mau keluar kota atau apa, dia yang mesenin hotel. Nah karena dia yang sering mesenin hotel, jadi dia selalu dapet cerita dari tim sales atau siapapun gitu. Kalau misalnya mereka orang ngalamin gangguan gaib tuh selalu bilang, Bu lain kali jangan di hotel ini karena mistis, karena banyak gangguan. Nah termasuk dia pun mengalami kan. Gitu ya udah akhirnya dia juga udah nih kayaknya bakal saya blacklist. Nah setelah itu kan kejadian ketika lagi ada acara di pabrik kenal ya. Nah ketika pulang nggak ada masalah apa-apa sih, paling kalau misalnya di jalan tuh kan masuk tol Palimanan. Nah di tol Palimanan ini tuh sebenarnya gue ngeliat penampakan tuh yang bikin gue kaget. Gue tuh kalau misalnya ngeliat penampakan pengennya diem-diem aja, tapi karena refleks, jadi di samping tol itu ada satu sosok nih, entah kakek-kakek atau nenek-nenek, pokoknya dia keriput, dia badannya ini dibalut kain, terus kainnya itu sama dia digeber gini. Oh itu kagetnya luar biasa, langsung kan astagfirullahaladzim. Tadinya ngelihat jalanan malam-malam itu sekitar jam berapa ya pulang dari jam 9 malam lah. Astagfirullahaladzim. Terus kebetulan di sebelah kanan gue nih ada namanya Ucup, dia itu orang IT, kebetulan ikut kita juga. Dia langsung paham, Mbak lu lihat apa Mbak? Lu jangan bikin takut Mbak, udah jam segini lagi di tol gitu kan, udah malam. Nggak ada. Nah itu gue nggak pernah mau ngaku sebenarnya, tapi dianya nyecer terus, paling nanti pas di kantor baru gue cerita. Jadi nggak yang langsung gitu sih. Yang itu yang benar-benar gimana ya, gangguan gerakan-gerakan dari benda-benda tuh yang gue alamin di hotel itu sih. Oke, dan itu berarti gangguannya ini semalaman berarti ya? Semalaman. Dan sampai pulang? Iya, sampai pulang. Sampai check out lagi. Wah, parah ini. Iya itu ini banget sih, sama sih. Dari situ ya udah nggak pernah lagi nginep di hotel itu. Kalau untuk tadi kan cerita sosok
penampakan. Mhm. Itu bisa digambarkan secara detail lagi nggak sih? Kayak gimana? Kalau detailnya ini nggak tahu ya, pokoknya antara kakek-kakek atau nenek-nenek, yang jelas Oh tuh kenapa nyimpulinnya kakek-kakek atau nenek-nenek, karena dia banyak keriput, di wajahnya ini oke. banyak keriput. Terus dia pakai jubah, jubahnya itu kayak jubah, tahu ini nggak, apa, jas hujan yang kelelawar itu, Mhm. kayak gitu, Itu warnanya tuh lusuh, lusuh banget, lusuh, terus dia gini-giniin. Itu di pinggir pinggir kibas-kibasnya. tol, iya, dia kibas-kibasin di pinggir tol. Wah, itu luar biasa gitu ininya, pas ngelihat, ya ampun, ada aja gitu kayaknya cerita-cerita mistis tuh kalau kita lagi ke luar daerah gitu ya, apalagi Mmm, daerah Jawa Tengah gitu. oke menarik ya ceritanya nih. Itu kan berarti kan banyakan nih? Mhm, Semuanya lihat apa cuma kamiku aja sama bosnya itu? aku aja sih, aku aja yang lihat. Kamiku aja. Cuma ya mereka nandainnya gitu karena refleks kaget nih, tiba-tiba lagi Mmm. diem gitu kan, ngelamun, "Astagfirullahaladzim." Nah, baru temen Oh mereka nyaut, tahu gitu loh, ada "Iya, sesuatu. ada sesuatu nih," gitu. Nah itu sosok ini tuh, eee, yang di rumah sakit sama yang di jalan kira-kira sama apa beda? Di rumah sakit beda Sorry sih, di gimana? hotel Oh, sama oke. yang pas jalan pulang deh, Beda sih. beda kan Kalau ya? misalnya di hotel itu bayangan, bayangan tinggi mungkin kalau misalnya digambar itu kayak genderuwo ya, Oh, iya. itu. Soalnya tadi cuma sekilas cuma ini doang ya? Iya, heeh. Oh itu genderuwo. Tinggi, tinggi banget sampai atap atap ini ada kali, tinggi banget. Cuma ya udahlah. Oke, ngeri sekali. Selain tadi genderuwo, kakek, Mhm. pernah bertemu dengan sosok apa lagi nih Yang yang pernah berjumpa, Mas? sebenarnya banyak sih, tapi yang dari semua sosok ya, yang paling bikin parno itu cewek pakai baju merah, di sini lagi. Di sini? Iya. Aduh, mana tadi saya ke belakang lagi. Apa, kuntilanak merah? Kuntilanak merah? Merinding kalau cerita dia. Aduh, soalnya dengar-dengar sih ya, kalau Mhm. yang warna merah ini kan tingkatannya lebih Iya, bener-bener itu. iya. Jadi, ya kan lihat sendiri ya, Paul ya, kalau ini kan Heeh, rumah petak. Nah, waktu itu tahun berapa itu ya, Yang ya? Aku ya, 2022 ada nggak sih? 21, 22 lah ya. 21, 22. Tapi intinya dari semua sosok yang pernah gue lihat yang paling bikin merinding dia. Makanya ketika orang-orang nanya, apa sih sosok yang bener-bener paling paling bikin Ditakutin merinding gitu. gitu, paling bikin merinding yang pernah lu lihat? Ya dia ini. Jadi waktu itu posisinya suami lagi shift 2. Hmm, Kalau shift 2 itu kan dari jam 2 udah berangkat, pulang lagi jam 12 malam. Nah, terus biasanya kunci bawa sendiri kan, bawa masing-masing kunci rumah. Kebetulan di rumah masih berdua aja. Nah, udah nih pulang gawe. Waktu itu lupa ya harinya hari apa. Pokoknya pulang gawe nyampe sini tuh maghrib jam 6.15. Jadi setelah selesai maghrib 15 menit kemudian lah. Tapi kan itu posisi udah malam ya. hmm, Jam 6.15, jam setengah tujuan gitulah, itu udah malam, udah gelap. Udah, nah yang lampu ini dimatiin, tengah dimatiin, belakang nggak dimatiin nih, dua ini nih, dapur ini kan dapur, oke. sama belakang tuh nggak dimatiin. Yang dimatiin ini aja. Terus ini pintu dibuka, jadi ngeblank gitulah, ini pintu dibuka, Hmm, pintu dapur ini ditutup. Nah ini kan kalau misalnya kita masuk nih dari pintu ini, masuk dari tempat suami gue nih, tempat Alfi nih, oke. ke sini udah kelihatan. Iya, Nanti dicoba aja deh. iya, iya, Kelihatan iya. ke jendela Jendela. dapur nih. Dan jendela ini tuh waktu itu belum dikasih gorden. Jadi pintu jendela masih kebuka. Itu masuk, terus udah di posisi Alfi nih, udah masuk di tengah gitu ya, ngelihat ada dia di belakang. Jadi posisinya ini jendela, pokoknya kan ngelihatnya di jendela gitu ya, Mhm. tembus. Dia munggungin, Oh, munggungin, jadi ngelihat ngelihat rambutnya sampai pinggang, mukanya tuh nggak kelihatan karena kehalang rambut. Terus di sininya bajunya merah. Nah itu langsung nge-freeze. Ada tamu apa gimana gitu. mhm, Itu udah pokoknya pikiran tuh bercabangnya banyak lah. iya. Ada tamu kok nggak ngomong ya, si Alfi nggak ngomong. Itu banyak tuh diem diem beberapa saat tuh sambil ngeliatin dia tuh kayak
Ini tamu bukan ya? Mencoba melogikakan, siapa Melogikakan, ini ya? tapi nggak ketemu. Heeh. Masalahnya kan masing-masing bawa kunci. Iya. Masing-masing bawa kunci. Apa siapa ya? Apa ada maling masuk gitu. Tapi kok sosoknya begini. Akhirnya ngeberanin diri teriak, "Hey!" gitu. Oke. Gue teriakin, "Hey!" Udah teriakin, dia masih ada. Terus udah tuh langsung deg 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 deg, udah wah deg-degnya tuh udah sampai sini kali ya. Sampai ubun-ubun. Samperin jangan. Tapi ini karena penasaran juga, udah deh samperin lah akhirnya ke lampu tengah akhirnya nyalain, buka pintu dapur, terus ke kiri, belok, nggak ada apa-apa. Hilang. Tapi tuh kelihatan jelas banget sampai akhirnya balik lagi nih, reka adegan lagi. Reka adegan di posisi yang di sini, itu nggak ada. Dianya nggak ada. Balik lagi coba memastikan gitu ya? Iya, itu nggak ada yang merah-merahnya itu sama sosok rambut dia tuh nggak ada. Aduh, mana ini ceritanya langsung di lokasi lagi. Iya. Wah gila sih ini pengalamannya. Di sini banyak sebenarnya kalau misalnya ada penampakan gitu ya. Cuma yang sosok merah ini tuh lumayan bikin khawatir lah, karena kan kita juga tahu kalau misalnya kuntilanak merah itu vibe-nya yang negatif. Terus ternyata dia termasuk kuat juga gitu kan. Akhirnya dari situ ngechat suami langsung yang barusan lihat ini gitu. Ya udah kamu baca doa aja. Pokoknya bacain apa kek, baca Al-Quran atau apa. Rajinin tuh ngaji gitu-gitulah. Udah alhamdulillah kesono-sononya nggak pernah lihat lagi sih. Karena kita usaha mungkin jangan sampai dia ada di sini. Gitu. Karena ngeri juga. Wah ini episode pertama emang spesial nih. Langsung diceritain di lokasinya ini. Oke, Kak Miku, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau bercerita di channel Paulinun. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ada channel YouTube? Oh boleh, kalian kalau misalnya mau dengar cerita narasumber mistis, boleh mampir aja ke channel gue di Milda Kurnia. Itu aja. Oke, ada pesan-pesan lain? Pesan lain apa ya? Pokoknya gimana? Ini sih yang selalu pengen gue bilang ya. Ada beberapa orang yang nggak percaya sosok-sosok kayak gitu ya. Benar. Karena tuh filosofinya gini. Misal nih, gue nih nawarin ke kalian makan makanan, di situ tuh ada soto ayam enak banget loh. Sedangkan yang teman kita tawarin ini dia belum pernah merasakan. Masa sih gitu? Masa sih enak gitu? Iya enak, lu cobain deh. Kalau misalnya dia belum mencoba, dia nggak akan tahu rasanya seperti apa. Tapi ketika dia sudah mencoba atau ternyata dia pernah mengalami, dia akan tahu sense-nya seperti apa untuk mistis. Nah filosofinya gitu aja. Jadi kalau misalnya untuk cerita gaib gini, ya nggak usah lah kalian yang nggak percaya gue sama penampakan kayak gitu, apa karena kalian belum merasakan. Iya, tapi nanti ketika kalian merasakan pasti kan ada momennya seumur hidup kalian kan, kalian nggak mungkin akan yang selogika itu terus gitu ya, pasti akan nanti akan ada momen-momen di mana kalian mengalami hal spiritual lah gitu, baru kalian yang relate gitu. Itu aja sih, jadi jangan terlalu menjudge lah gitu. Masuk akal sih, ya benar-benar karena memang jujur ya kami kayak aku termasuk orang yang dari kecil memendam semua cerita horor saya. Karena itu tadi setiap cerita bohong. Iya, halu gitu kan. Sampai akhirnya ketemu channel nah di sini lah saya baru keluarin semuanya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kamiku untuk waktu dan ceritanya yang luar biasa. Dan jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, langsung subscribe channelnya Milda Kurnia. Di situ ada Malam Jumat Miku. Dan itu ceritanya banyak banget, seru-seru, kalian wajib nonton. Dan bagi kalian yang punya cerita dunia gaib, daripada diceritakan ke teman kalian lalu dibilang halu, mending langsung aja WhatsApp ke nomor 08577954288. Bang, saya punya cerita horor. Nanti Bang Paul langsung yang akan langsung balas. Oke, akhir kata Bang Paul pamit undur diri. Kak Miku juga pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.